Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali pada malam ini kita berjumpa dalam sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan dengan merenungkan tema yang mengatakan jagalah hatimu. Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ini sebuah perintah, sebuah peringatan, sebuah bentuk cinta Tuhan kepada umatnya. Karena melihat hati sebagai pusat. Hati sebagai pusat yang bisa mengendalikan kehidupan ini. Hati sangat rawan dengan cobaan. Hati sangat rawan dengan godaan. Hati mudah terprovokasi. Biasa orang mengatakan pindah ke lain hati. Dan karena itulah firman Tuhan mengingatkan kita tentang bagaimana menjaga hati, memelihara hati, sehingga dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Janganlah melupakan ajaran ini, kata Amsal. Dan biarlah hati memelihara perintah. Jadi hati semacam perbendaraan, tempat di mana menyimpan ajaran-ajaran yang benar dari Tuhan. Perbendaraan yang akan mengantarkan kita mengolah hidup ini dengan penuh tanggung jawab. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 1-5. Hikmat ada pada orang yang rendah hati. Jadi lagi-lagi hati menjadi sebuah pusat yang mesti dipelihara dan dijaga. Banyak rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal pasal 19 ayat 21. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, dan karena itu hati perlu dijaga, diwaspadai. Hati perlu setiap hari diterangi oleh firman Tuhan. Orang-orang fasik menginginkan kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada samanya. Berbeda dengan orang-orang yang hatinya dipelihara oleh Tuhan. Dari dalam hatinya terpancar belas kasih. Dia hidup berbelas rasa kepada sesamanya. Amsal 4 ayat 24 dan 27 dikatakan, buanglah dari mulutmu segala jalan yang serong, daripada jalanmu, daripada kakimu, dan daripada kejahatan. Lalu kemudian diingatkan bahwa kita mesti menjadi pribadi yang bermurah hati. Amsal 11 ayat 17, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Itu kalau kita belajar dari perintah, kesimpulan hukum Taurat, ada perintah mengasihi di situ, mengasihi hak Tuhan dengan segenap hati, menjaga, memelihara hati. Akhirnya Amsal mengatakan, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, yang terus membuat hatinya lembut dipelihara, dibentuk oleh firman Tuhan, yang tidak mengeraskan hatinya. Lalu kemudian akan jauh dari malapetaka. Hati orang benar menimbang-nimbang jawaban, tapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu memelihara, menjaga hati kami dengan firman-Mu. Dan biarlah kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk terus menjaga hati kami, agar hati kami menjadi sebuah perbendaraan yang hidup, perbendaraan yang meluarkan belas kasih, cinta kasih, buah roh setiap saat. Engkau yang melihat ke kedalaman hati kami. Bentuklah hati kami, ubahlah hati kami seperti yang Engkau mau. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena Engkau selalu melihat hati kami dan hidup kami. Kami berterima kasih
Dan biarlah kiranya Engkau selalu mengarahkan wajah-Mu, tidak hanya melihat wajah kami, tapi juga melihat hati dan seluruh kehidupan kami. Terima kasih hari ini telah boleh kami jalani lagi, masih berjuang berkarya sebagian besar dari rumah, dari tempat tinggal kami, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan mempersiapkan pelayanan dari rumah. Terima kasih untuk kebahagiaan yang Kau perkenankan kami nikmati bersama istri dan anak-anak dan cucu kami. Pelihara kami malam ini, pelihara jemaat-Mu dalam beristirahat, yang sakit Tuhan terus topang, yang bergumul Engkau kuatkan. Biarlah bayang-bayang gelap ini berlalu, hingga besok pagi kami bangun menyambut fajar yang baru, yang adalah bentuk cinta kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Demikian sapaan cinta kasih, Tuhan memberkati kita semuanya.